siang Bu Laura. Selamat siang, Frau. Sehat kabarnya? Sehat, Frau. Baik, kita ada di sini karena kita sudah melakukan observasi kelas ya, Iya. kemarin ya Bu Laura ya. Betul. Jadi hari ini kita akan melakukan pra-observasi kelas ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Laura saat saya waktu observasi Bu Laura? Sedikit deg-degan, Frau. Agak gimana juga ya, Frau. Tapi ya saya senang juga lah, Frau. Setidaknya ada yang mengevaluasi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sama rekan sejawat, disupervisi sama kepala sekolah lebih ini Beda ya, Frau. Beda ya. Beda. Caranya ya. Oke. Tujuan yang kemarin Ibu sampaikan di di RPP berikutnya kemarin di RPP kemarin apa Bu tujuannya? Tujuannya agar siswa mengenai gejala sosial seperti struktural, diferensiasi, stratifikasi, serta multikultural, Frau. Oke. Jadi kemarin tuh saya lihat sudah bagus sekali ya Bu Laura ya. Waktu saya observasi di kelas ya, anak-anak juga senang gitu ya. Jadi Ibu Laura kalau misalnya dengan yang Ibu paparkan tujuannya itu kira-kira sampai nggak tujuan yang Ibu berikan, maksudnya tujuan yang tadi Ibu sebutkan itu Ibu rasa sampai nggak ininya tujuan ke anak-anaknya itu tercapai? Harusnya tercapai, Frau, karena mereka aktif ya, Frau. Mereka ikut berdiskusi, mereka mau menyampaikan pendapat mereka tentang materinya. Oke, betul. Jadi kemarin sewaktu pra-observasi Ibu juga bilang, saya bertanya ya, apa sih yang Ibu inginkan anak-anak di kelas itu ya, strategi yang untuk maksudnya di kelas itu Ibu ingin seperti apa gitu, dan Ibu jelaskan bahwa anak-anak inginnya lebih banyak bertanya, berdiskusi. jadi fokuskan kepada yang lebih komunikatif lah gitu ya. Baik. Dan itu juga menurut Ibu tadi tercapai hari kemarin pas saat mengajar? Tercapai. Ya berarti salah satu indikator keberhasilan Ibu tercapai ya kemarin, bahwa anak-anak sangat memahami dan lebih aktif terlibat komunikasi ya. Saya juga lihat itu bagus sekali. Baik, kira-kira dari hal-hal yang Ibu paparkan tadi gitu ya, ada nggak yang Ibu rasa masih perlu ditingkatkan atau dieksplor lagi dalam pengajaran Ibu? Banyak sih, Frau. Yang pertama, kayaknya saya kurang dalam manajemen waktu gitu kan. Jadi agak untuk waktu seperti penutup itu kurang, karena lebih banyak saking diskusi menanggapi mereka, jadi kayak nggak sadar aja waktu udah habis gitu ya, Frau. Manajemen waktunya itu sama. Ada mungkin beberapa anak yang masih diam. Masih ada yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Kalau misalnya yang tadi anak yang masih ada yang kurang aktif menurut Ibu ya, dan juga waktu yang masih belum maksimal, waktunya manajemen waktu Ibu masih kurang gitu ya. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk nextnya untuk memperbaiki keadaan itu gitu ya? Kalau buat seperti itu lebih ke apanya sih, Frau, kayak metode pembelajarannya lebih berdiferensiasi sehingga anak itu juga nggak bosan juga. Jadi mereka beda nih, siapa tahu lebih tertarik lagi gitu. Atau biar anaknya lebih karena kan kalau saya sendiri lebih student center sih, Frau. Oh gitu ya, pengennya anak-anak yang lebih aktif gitu ya. Betul. Jadi Ibu juga pengennya kedepannya mungkin berarti kalau diferensiasi bisa juga dari RPP-nya begitu ya? RPP-nya. Untuk dipersiapkan lagi lebih diferensiasi lagi ya gitu ya Bu ya. Baik. Kira-kira dari hal itu semua Ibu tuh dari Ibu sendiri kompetensi apa sih yang Ibu ingin gali lebih lagi? Banyak sih, Frau, karena saya juga baru kan, Frau, jadi lebih banyak belajar lagi, ikut-ikut pelatihan, banyak ikut diskusi. Gitu ya, pelatihan. Tapi sebelumnya udah ada pernah ikut pelatihan? Udah ya? Apa tuh Bu? Kayak saya pernah ikut MGMP, terus kayak pelatihan online atau dari sekolah. Tapi saya kalau yang dari sekolah saya belum pernah sih, Frau. Kayak
Merdeka Belajar juga gitu. Oh, itu bagus juga tuh. MGMP itu udah jadi satu tempat untuk kita berlatih, bersharing sama teman-teman. Ya, itu juga saya lakukan, betul sekali. Banyak diskusinya di situ, Bro. Betul. Untuk pelatihan online setelah COVID, kita banyak hal-hal yang bisa ya dapat dari Zoom ya, pelatihan online. Salah satunya pelatihan online-nya boleh tahu Bu tadi apa Bu? Apa ya? Oh, yang Merdeka, yang disuruh itu ya, platform Merdeka Belajar. Ya itu, yang disuruh Pak Nimon dan betul. semua ya, gitu ya. Ada kesulitannya untuk PMM itu Bu? Kalau saya sendiri kurang itu sih, lebih kurang ngerti gitu, atau mungkin merekanya kurang itu, atau saya kurang Ya karena baru dapat juga ya. Iya, jadi butuh bantuan lagi gitu. Ya, betul. Jadi kalau dari platform Merdeka Belajar itu memang itu juga pelatihan online itu sama juga. Dan kebetulan kita juga ada tuh Miss Anita, ya kan, sebagai ini loh, Satgas PMM. Mungkin kita juga bisa sama-sama ya belajar sama Miss Anita ya, Oh, iya. yang PMM ini ya. Bisa tuh, Frau, nanti saya hubungin. Tapi itu bebas kan ya, Frau? Maksudnya kalau mau bertanya, mau minta bantuan, Bebas kan? boleh karena memang PMM itu bisa juga berkolaborasi untuk aksi nyata. Nanti juga kita perlu bantuan juga untuk orang lain kan, sama orang lain kan. berarti sekolah udah nyediain tempat ya, Frau? Tinggal saya aja lagi yang Bisa kita nanti sama-sama juga. Saya juga perlu masih banyak belajar. Dan yang tadi pelatihan di sekolah belum ini ya, Bu Laura ya. Kebetulan kayaknya nanti kita sama-sama juga tanya ya sama Pak Nimon, tapi ada juga pelatihan nanti sebentar lagi kata wakil ya, Pak Nimon dan wakil juga kemarin inform gitu ya. Memang belajar tuh kita tuh nggak bisa berhenti. Kita tuh tetap namanya apalagi guru ya, namanya belajar tuh harus improve. Setiap ilmu tuh pasti selalu ada perkembangannya gitu ya. Betul. Baik, kira-kira kedepannya lagi gitu ya Bu, misalnya pelatihan yang tadi Ibu sebutkan itu kira-kira bisa kapan Ibu mulainya gitu? kalau kayak tadi, Frau, kayak dari sekolah, kalau dari itu kan ada tenggat waktunya ya, Frau. Paling kalau mulai untuk pelatihan lebih kayak ke diskusi dulu, Frau. Kayak di MGMP lebih itu udah tenggat waktunya juga kan, Frau. Tapi kan selagi bisa berdiskusi, tanya-tanya dengan mereka yang lebih senior dari saya kan, Frau. Kayaknya itu Bisa udah dapat ini ya. langkah awal sebelum melakukan pelatihan lah, Frau. Ya betul setuju, saya juga setuju deh. Oke Bu Laura, jadi kalau kita simpulkan kegiatan observasi ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari yang kita lakukan ini? Ada nggak yang maksudnya setelah Ibu lakukan ini, kira-kira apa sih yang kesimpulan dari setiap yang pertanyaan saya dari yang itu, kira-kira apa sih yang Ibu menjadi efek gitu ya, yang kira-kira Ibu pikirkan gitu untuk Besarnya banget dampak efek. Nah. Lebih ke manajemen waktu sih, Frau. Karena ketika Frau saya baru sadar ternyata manajemen waktu saya untuk penutup itu memang agak parah sih, lebih banyak makan waktunya. Jadi saya lebih belajar, oh iya ternyata manajemen waktunya kalau nggak Frau ngasih tahu, saya lihat video juga ya, Frau, ternyata memang kurang banget gitu ya. Baik, jadi mudah-mudahan mungkin kita kedepannya intinya yang tadi student center, ada perbaikan manajemen waktu, kompetensi untuk memperdalam kompetensi yang tadi pelatihan itu, semoga kita juga bisa mewujudkan setiap pelatihan itu ya, sehingga kita mungkin lebih baik lagi meningkatkan pembelajaran berikutnya, ya kan Bu Laura ya? harus, Frau, harus Tetap semangat. Jadi terima kasih waktunya yang telah dicurahkan juga untuk coaching ini. Sukses untuk Bu Laura dan maju terus. Salam dan bahagia. Thank you. Frau. Terima kasih. Not afraid